Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai detik ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita membahas kelanjutan pendalaman Alkitab pada minggu yang lalu di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-66. Terlebih dahulu kita membahasnya di dalam ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sesungguh ia ini adalah anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bagian sebelumnya, bagaimana Yesus berjalan menuju bukit Golgota. Mereka menyalibkan Yesus bersama dengan dua orang penyamun di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Lalu kita melihat dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada jam 12 siang terjadi kegelapan. Matahari itu tertutup, entah oleh awan tebal atau oleh gerhana. Kegelapan selalu menjadi tanda bahwa Allah marah, atau tanda kehadiran Allah yang menyatakan penghakiman. Allah menyembunyikan dirinya karena pemberontakan dan dosa manusia. Demikian juga pada peristiwa penyaliban Yesus. Keberdosaan manusia yang berani memakukan anak Allah di atas salib, serta betapa beratnya hukuman atas dosa yang ditanggung oleh Kristus, membuat Allah menyatakan apa yang Allah Bapa rasakan. Allah Bapa murka sekaligus berduka karena kedegilan hati manusia. Matahari tidak menyatakan sinarnya.
terhalang oleh duka cita yang dinyatakan oleh Bapa karena anak. Bapa berduka karena sang anak harus menjadi korban bagi manusia. Matahari tidak menyatakan sinarnya, terhalang oleh kebrutalan orang-orang yang dikasihi Tuhan karena mereka memakukan sang Mesia di atas kayu salib. Matahari tidak menyatakan sinarnya, terhalang oleh pemandangan yang sangat menggentarkan. Sang anak Allah sekarang menjadi orang buangan yang ditinggalkan oleh semuanya. Pada jam 3 sore, Yesus berseru dengan suara keras karena Bapa di surga meninggalkan dia. Dia menjadi orang yang terkutuk. Dia menjadi manusia yang terkutuk yang ditinggalkan oleh Allah. Dialah yang sekarang menanggung dosa-dosa orang pilihan Tuhan untuk diselamatkan dan dikuduskan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Kristus mengambil posisi kita semua, di mana posisi kita yang sebenarnya ditinggalkan oleh Allah. Namun kita melihat dia ditinggalkan oleh Allah karena kita. Dia ditinggalkan oleh Allah supaya kita boleh dikembalikan di dalam relasi yang benar dengan Allah. Seruannya membuat kita sekarang memahami apa yang sedang dia alami. Dia sedang ditimpa murka Allah. Inilah penggenapan perkataan daripada Daud di dalam Mazmur 22 ayat 2. Di mana di dalam Mazmur itu Daud merasa semua telah meninggalkan dia, bahkan menginginkan kematiannya. Musuh-musuhnya sekarang mengepung dan tidak ada yang menolong dia. Yang makin membuat hancur hatinya adalah bahwa dia merasa bahwa Tuhan pun meninggalkan dia. Ada perasaan kosong, ada perasaan hampa, ada perasaan sepi yang dialaminya ketika musuh-musuhnya telah mengepung dan siap untuk membunuh dia. Inilah yang merupakan perasaan yang dialami oleh Daud. Dan ternyata di atas kayu salib, perasaan Daud ini menggambarkan dengan tepat apa yang Yesus rasakan. Para musuh-musuhnya seolah-olah menang karena mereka menghina dengan sangat kejam. Tetapi yang paling menghancurkan hatinya adalah karena Allah meninggalkan dia. Kekosongan dan kehampaan karena diabaikan oleh Allah inilah derita terbesar bagi Yesus yang sangat mengasihi Allah Bapanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam kalimat keempat perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jujur Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kalimat yang sangat sulit untuk difahami. Namun kita boleh melihat di dalam 7 perkataan salib. Haruslah dipahami dengan cara kiasmus, memakai paralel. Kalimat yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Maka paralel dengan kalimat yang ketujuh yang dikatakan oleh Yesus, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bagaimana Bapa berdoa bagi orang-orang yang telah memakukan dia di atas kayu salib. Bagi orang-orang yang menghina, bagi orang-orang yang mengejek dia. Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka.
Maka setelah dia melakukan semuanya itu, dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita boleh melihat di dalam kalimat yang kedua, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Paralel dengan kalimat yang keempat, sudah selesai. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang penyamun yang di sebelahnya. Ketika penyamun itu berkata, ingat akan aku, ingatlah aku. Maka apa yang Yesus katakan, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maka setelah genap semuanya itu, dia katakan sudah selesai. Lalu kita boleh melihat di dalam kalimat yang ketiga, ini ibu, inilah anakmu. Diparalelkan dengan kalimat yang kelima, aku haus. Kita boleh melihat bagaimana Yesus memperhatikan keluarga, memperhatikan orang tuanya. Maka ibunya diserahkan kepada Yohanes. Dan Yohanes juga diserahkan kepada ibunya untuk menjadi anaknya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam natur Yesus sebagai manusia, dikatakan dia 100% Allah dan 100% manusia. Dia haus. Maka yang menjadi puncaknya adalah kalimat keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kiasmus itu menyembunyikan satu puncak dan inti dari semua kalimat di mana disimpan di paling tengah. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang pertama sampai yang ketiga. Di atas kayu salib antara jam 9 sebelum jam 12. Di mana cahaya masih terang benderang. Maka jam 12 terjadilah gelap gulita dan Yesus tidak berkata apa-apa. Terjadi kegelapan yang begitu gelap di mana Yesus yang adalah terang dunia sekarang ada di atas kayu salib. Tetapi kegelapan menutupi seluruh Golgota yang begitu gelap. Yang berarti kegelapan seluruh hati manusia yang penuh dosa ditimpakan kepada Yesus, anak tunggal Bapa. Bapak Ibu, 3 jam adalah hal yang paling mengerikan. Kegelapan itu terjadi. Dan setelah 3 jam, Yesus mengutarakan kalimat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal kita melihat di dalam kalimat 1 dan 7, Yesus memakai kata Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tetapi kenapa di atas kayu salib kalimat keempat memakai kata Allahku? Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus tidak berdosa. Yang menjadi wakil manusia berdosa, yaitu keturunan Adam. Ketika Yesus mati, ia adalah Adam yang kedua yang mewakili semua manusia berdosa. Betapa mengerikan 3 jam tersebut yang penuh dengan kegelapan. Dan Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah teriakan mewakili kita orang-orang berdosa.
Ini bukan teriakan kekalahan, tetapi menyatakan betapa gelapnya dosa manusia itu. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mendengar Yesus berteriak, beberapa orang berpikir bahwa Yesus itu sedang memanggil Elia. Jika saja Elia bisa datang dan menolong dia, maka pastilah dia benar-benar Mesias yang diutus Tuhan. Tetapi jika tidak, maka benarlah anggapan para pemimpin Yahudi bahwa Yesus menyesatkan rakyat. Itu di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-12. Ada juga di antara mereka mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Di Golgota ada anggur asam, dan itu bukan sebuah kebetulan. Dan itu adalah sebuah persiapan dan perlengkapan bagi orang-orang yang disalibkan. Maka untuk mengurangi rasa sakit itu diberikan anggur asam. Dalam bagian lain dikatakan bahwa bunga karang, karena bunga karang bisa meresap air lebih banyak, dan itu dicelupkan ke dalam anggur asam dan ditaruh pada ujung sebatang bulu, lalu diberikan ke dalam mulut Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus hanya menerima sedikit, atau dia hanya mencicipinya, dan ia tidak mau meminumnya. Yesus mencicipi akan kebaikan orang yang memberinya anggur asam. Dan Yesus tahu kalau ia meminumnya, itu akan mengurangi rasa sakit. Seperti orang yang dibius, ya. Rasa sakit itu akan hilang. Maka kita boleh melihat bagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ia mau menanggung 100% sengsara dan segala penderitaan untuk menggantikan kita, orang-orang berdosa. Maka dia tidak minum anggur asam itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita boleh melihat di tengah-tengah segala penderitaan yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib, darahnya yang tertumpah, kulitnya yang luka tercabik-cabik, Yesus masih bisa berseru dengan suara nyaring untuk menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya, sehingga ia katakan sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Itu semua Yesus pikul karena dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada berbagai tanda yang boleh kita lihat. Bagaimana dikatakan tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Ini menandakan bahwa jalan menuju kepada Bapa itu telah terbuka dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Jalan yang dahulu dihalangi oleh tabir itu sekarang tidak lagi terhalang.
Dahulu dosa-dosa kita menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Ini disimbolkan dengan tempat Maha Kudus di Bait Suci, di mana hanya imam besar yang boleh masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Sekarang Yesus, Sang Imam Besar sejati, telah masuk ke tempat paling kudus itu untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sehingga sekarang pemisah antara ruang suci dan maha suci sudah tidak ada lagi. Allah telah meruntuhkan tembok penghalang untuk orang-orang yang datang kepadanya melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Inilah suatu keadaan baru bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah sebuah kebebasan sejati di dalam Kristus, karena Ia telah membebaskan kita, sehingga kita boleh datang kepada Bapa di surga tanpa ada rintangan dan halangan. Maka kita boleh melihat tanda berikutnya, dikatakan bahwa di sana terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bayangkan betapa banyaknya tanda-tanda yang menyertai kematian Yesus. Awan gelap, gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan orang-orang yang di dalam kuburan itu bangkit. Yang dimaksud di sini adalah kemungkinan besar adalah orang-orang yang sudah mati dan dikubur. Diizinkan Tuhan untuk mengalami kebangkitan. Kebangkitan sebagai tanda mukjizat yang Yesus kerjakan meskipun Dia menuju kepada kematiannya. Bagian ini mengatakan bahwa Yesus jauh lebih besar lagi. Hari bahkan saat kematiannya terjadi gempa bumi yang dahsyat dan kebangkitan orang mati. Banyak orang kudus yang bangkit sebagai tanda kuasa Yesus. Lalu mereka masuk di dalam kota Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus akan mati, tetapi keadaannya yang begitu menderita pun, bahkan dikatakan sekarat, tetap berkuasa membangkitkan sejumlah orang yang sudah dibaringkan di dalam kuburan, sehingga dikatakan mereka hidup kembali. Tanda-tanda yang kita boleh lihat lagi Bapak Ibu Saudara, adanya gempa bumi, kegelapan, dan pecahnya bukit-bukit batu membuat kepala pasukan dan tentara-tentaranya yang sebelumnya terlalu berani membuka mulut untuk menghina Yesus, sekarang mereka menjadi gemetar, mereka menjadi gentar, mereka menjadi takut. Maka di tengah-tengah kegentaran itulah mereka mengeluarkan sebuah statement. Mereka berseru bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Ini adalah sebuah kesimpulan yang tepat. Sebab tanda-tanda di langit, matahari menjadi gelap, tanda-tanda di bumi, ada gempa bumi, dan tanda-tanda dari dunia orang mati, yaitu bukit terbelah dan orang-orang mati bangkit, adalah tanda yang mengarahkan semua orang kepada sebuah kesimpulan bahwa yang dipakukan di atas kayu salib adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita melihat begitu banyak tanda-tanda yang menyertai ketika Yesus
di atas kayu salib. Maka kita boleh melihat juga di situ ada banyak orang yang mengikut dia. Ada banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Mereka takut untuk mendekat. Mereka hanya mengikuti Yesus dari jauh. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengikuti Yesus, disebutkan di sana ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Mereka mengikuti Yesus dari jauh. Mereka menyaksikan akan segala penderitaan yang dia alami, segala kesakitan, melihat luka di kulit, di tubuhnya, bahkan mengucurkan darah. Mereka mengikuti dia dan tidak ada satupun yang berbicara untuk menghibur Yesus. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, di situ ada banyak orang mengikuti dia dan diantaranya banyak perempuan yang menangis dengan keras, yang begitu simpati, yang begitu peduli karena mereka mengasihinya. Mereka melihat tubuhnya yang penuh luka, tercabik-cabik, dan darah yang mengalir keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya melihat dari jauh. Mereka hanya memperhatikan dari jauh. Mereka menangis sedih akan apa yang dialami oleh Yesus. Dan kita boleh melihat bagaimana Yesus telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita tentang kematian Kristus. Setiap kita mengikuti perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus di atas Kalvari bagi setiap kita. Allah telah mengerjakan hal yang besar untuk menebus kita semua. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Yesus mati. Itulah tanda cinta kasih Allah bagi kita manusia yang berdosa. Yesus mati. Itulah tanda kasih Yesus kepada kita. Yesus mati. Dan dari langit sampai ke dunia orang mati, menyatakan tanda untuk berduka atas saat yang mengerikan ini. Mengerikan, tetapi sekaligus penuh kasih karunia bagi manusia. Tubuhnya yang penuh luka, dia rela menanggung cawan murka Allah agar kita boleh diperdamaikan dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita mau belajar untuk hidup taat kepada kehendak Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan.
sekalipun dalam hal yang paling sulit sekalipun, kita ingat akan apa yang telah diperbuat Allah bagi kita. Kita belajar untuk menghargai akan pengorbanan Kristus yang mulia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan di dalam ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Inilah penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat pada jam 3 sore hari Jumat Tuhan Yesus mati, sehingga waktu yang tersisa tinggal 3 jam sebelum orang Yahudi memasuki hari Sabat. Dalam waktu yang 3 jam ini, siapakah yang akan bertanggung jawab untuk menurunkan dia dari atas kayu salib lalu menguburkannya? Kita melihat bahwa dikatakan tidak ada orang yang berani menurunkan mayat Yesus dari atas kayu salib. Karena Yesus bukanlah mati atas tuduhan sebagai kriminal semata, melainkan dituduh sebagai pelaku pemberontakan. Orang yang berani maju dapat terseret dan dianggap sebagai kroninya seorang pemberontak. Kita melihat bagaimana pada waktu Yesus ditangkap, para murid-muridnya ketakutan dan lari. Apalagi pada saat ini dikatakan pada waktu dia sudah mati. Tidak ada orang yang dapat menurunkan mayat Yesus kecuali izin Pontius Pilatus. Karena kasus Tuhan Yesus ini berkaitan dengan pemerintahan Romawi. Andai kata para murid mau menurunkan mayat Yesus, maka mereka juga harus mengikuti prosedur tersebut. Tetapi kita boleh melihat bahwa tentu saja mereka tidak punya kekuatan akses untuk menemui Pontius Pilatus. Hanya orang-orang beragama tingkat atas yang memiliki kekuatan akses tersebut, seperti imam besar, Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Padahal kita tahu
bahwa mereka semua adalah musuh dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pilatus sendiri tidak menyangka kalau Yesus itu akan mati secepat itu, hanya dalam waktu 6 jam. Karena biasanya orang yang disalib akan mati secara perlahan dalam waktu 3-5 hari. Penjahat yang disalibkan di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus itu dipatahkan kakinya supaya mereka mati sebelum Sabat. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus bukan mati dibunuh, melainkan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam hal ini bahwa Pilatus itu tidak siap hati untuk menyelesaikan masalah ini. Maka ketika Yusuf pergi ke puncak pimpinan dan menghadap Pilatus, maka Pilatus itu memberi izin kepada Yusuf yang dari Arimatea. Untuk apa? Untuk mengurus penguburan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, nama Yusuf dari Arimatea belum pernah disebutkan sebelumnya dalam Alkitab. Di dalam Injil Yohanes hanya mencatat bahwa dia adalah murid yang tersembunyi dari Tuhan Yesus. Dia ini adalah anggota Sanhedrin yang sama dengan Nikodemus. Kita melihat bahwa Yusuf ini maupun Nikodemus ini melihat Tuhan Yesus sungguh-sungguh berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu. Sehingga apa? Sehingga dia terus mengikut Yesus. Kita tidak tahu bagaimana ia bisa mendengar tentang Yesus dan menjadi murid. Yohanes mencatat mereka dengan sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena takut kepada orang-orang Yahudi. Yusuf ini sangat berbeda dengan teman-temannya yang lain yang ada di dalam mahkamah agama. Orang-orang lain kalau kita melihat di dalam Sanhedrin atau mahkamah agama, mereka berpikir dari sudut kepentingan manusia semata. Mereka hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Maka kita boleh melihat bagaimana Yusuf ini melihat dari sisi yang lain, bahwa Yesus itu bukanlah orang biasa. Hanya 2 orang, yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, dari sekian banyak orang di dalam Sanhedrin yang mengerti tentang Tuhan Yesus. Yusuf dari Arimatea mengalami situasi yang cukup sulit sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus yang berada di tengah-tengah lingkungan yang bertentangan dengan imannya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yusuf ini tidak goyah, tidak tergoyahkan imannya. Maka kita boleh melihat bagaimana dikatakan Yusuf dari Arimatea yang sebelumnya tidak pernah muncul, maka di dalam bagian ini dia muncul pada waktu menghadap Pilatus. Momen ini merupakan momen yang luar biasa karena tidak ada orang lain yang bisa masuk menghadap Pilatus untuk menyelesaikan penguburan Tuhan Yesus. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa, sudah mempersiapkan Yusuf
dari Arimatea selama bertahun-tahun untuk momen ini. Itu bukan secara kebetulan Yusuf datang kepada Pilatus, tetapi ini berada di dalam ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan memakai Yusuf di dalam momen ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat, dikatakan di dalam beberapa buku ya, bahwa sampai hari ini tidaklah ditemukan di mana letak Arimatea. Hal ini menunjukkan bahwa Arimatea bukanlah tempat yang terkenal, bahkan mungkin sangat kecil gitu. Alkitab hendak menunjukkan bagaimana Allah membawa Yusuf dari tempat terpencil menuju ke Yerusalem. Lalu Yusuf membangun karir di Yerusalem sampai ia menjadi anggota dari Sanhedrin. Untuk menjadi anggota Sanhedrin bukanlah masalah yang gampang. Bukanlah urusan yang sederhana. Dia haruslah orang Farisi yang terseleksi. Yusuf bukan hanya mencapai puncak dalam karir agama dan politik, melainkan juga dalam hal ekonomi. Sehingga dengan kekayaannya dia bisa membuat kuburan batu di tengah kota Yerusalem. Yang kita tahu, dikatakan oleh beberapa penafsir mengatakan bahwa harga tanahnya sangatlah mahal, harga tanahnya sangatlah tinggi. Dia membeli tanah di situ. Dia membuat kuburan batu di situ. Yang sebenarnya untuk dia. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengatur semuanya itu. Yusuf tidaklah menyadari bahwa dia membuat kuburan untuk Tuhan Yesus. Dia baru sadar bahwa semuanya itu bukanlah untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala kekayaan materi yang dimiliki oleh Yusuf, membuat Pilatus maupun anggota Sanhedrin lainnya tidak berani protes, tidak berani melawan. Kita tahu pun ini adalah cara Tuhan. Kita dapat melihat di sepanjang sejarah Alkitab katakan bagaimana Tuhan mempersiapkan setiap orang yang hendak dipakainya di dalam sebuah jangka waktu tertentu. Bisa bertahun-tahun lamanya. Semua perlengkapan yang Tuhan berikan kepada manusia bukanlah untuk kepentingan manusia itu, melainkan pada saatnya nanti semuanya harus kembali untuk kepentingan Tuhan. Tuhan sedang memakai setiap anak-anaknya, termasuk kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau memakai kita dengan segala keberadaan kita, dengan segala talenta yang kita miliki, dengan segala kepintaran yang kita miliki, atau mungkin dengan segala kekayaan yang kita miliki. Tuhan mau memakai kita untuk apa? Untuk pekerjaannya. Yusuf yang semula adalah murid Tuhan yang tersembunyi, harus berani menyatakan diri pada saat Tuhan mau memakai dia. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang beresiko, karena dia dianggap sebagai pengkhianat dalam Sanhedrin. Orang Yahudi tidak akan membiarkan hidup orang yang mengganggu keberadaannya. Dan salah satu orang yang sudah dimatikan adalah
Tuhan Yesus. Maka kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, Yusuf di dalam imannya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia rela meresikokan nyawanya sekalipun untuk Tuhan Yesus. Maka kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, Yusuf dari Arimatea telah mengambil langkah di dalam imannya. Dia muncul bukan pada saat Yesus naik daun, melainkan ketika Yesus sudah mati. Secara logika manusia, apa yang didapat oleh Yusuf dengan membela mayat? Bukankah hanya kerugian semata? Mata Yusuf melihat beda dengan mata orang lain melihat. Situasi kengerian tengah ada dalam Sanhedrin. Pada waktu itu karena terngiang di telinga mereka perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka telah memikirkan cara untuk menutup isu akan kebangkitan Yesus. Yusuf justru tenang karena dia yakin bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Yusuf yakin bahwa yang dilakukannya bukan untuk mayat, tetapi untuk Tuhan Yesus yang akan bangkit pada hari ketiga. Maka Pilatus berkenan memberikan mayat Yesus kepada seseorang yang akan menguburkannya dengan layak. Untuk menebus rasa bersalah yang mendera hati nuraninya sendiri karena telah menghukum orang yang tidak bersalah. Kemuliaan bagi Kristus kita boleh melihat dinyatakan dalam permintaan Yusuf akan mayat Kristus, dan hal ini dikabulkan sehingga Pilatus memberikan izin kepada Yusuf. Maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat setelah hal itu dikabulkan oleh Pilatus, Pilatus memberi izin kepada Yusuf. Maka Yesus dikatakan, mayat Yesus dikafani dengan kain lenan yang putih bersih. Sekalipun dia adalah seorang ahli hukum yang terhormat, Yusuf sendiri pergi mengambil mayat itu, bahkan sepertinya dengan tangannya sendiri, dan menurunkannya dia dari kayu salib yang hina dan terkutuk itu. Yusuf mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati. Tidak ada sesuatu pun yang dianggap terlalu rendah untuk dilakukan bagi Kristus. Dia melakukan itu bukan sebuah hal yang rendah. Mungkin bagi orang lain itu adalah hal yang rendah. Tetapi kita boleh melihat, setelah dia mengambil mayat Yesus, Yusuf mengafani tubuh Yesus dengan kain lenan yang putih bersih. Begitulah kebiasaan umum pada waktu itu. Dan Yusuf melakukannya, dan ia mengurusnya dengan baik. Maka kita boleh melihat, Bapak Ibu Saudara, mayat Yesus dibaringkan di dalam kubur. Di sini kita tidak mendapati, di sini kita tidak melihat ada upacara besar yang hikmat sebagaimana yang sering dilakukan pada saat para pembesar di dunia ini meninggal dan hendak dimakamkan. Mungkin ada arak-arakan gitu, ada acara kenegaraan. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, tidak ada upacara.
penguburan dengan cara yang sederhana. Kita boleh melihat bagaimana dikatakan kerajaannya bukan di dalam dunia ini, tetapi kerajaannya nanti akan datang secara tidak terlihat. Bapak Ibu Saudara, Yesus dibaringkan di dalam kuburan yang dipinjam dari orang lain, yang dipinjam dari Yusuf. Dia tidak pernah memiliki rumah sendiri untuk membaringkan kepalanya semasa dia hidup. Dan begitu pula ketika dia mati, dia tidak memiliki kuburannya sendiri untuk membaringkan mayatnya. Dia tidak memiliki tempat tinggal untuk membaringkan kepalanya. Dia tidak memiliki kuburan sendiri. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara, dia mati karena dosa yang dilimpahkan kepadanya. Sehingga pantaslah jika ia pun dikuburkan dalam kubur yang dipinjam dari orang lain. Kalau kita boleh melihat bagaimana orang-orang Yahudi merancangkan supaya kuburnya itu ditempatkan di antara orang-orang fasik, supaya dia dikuburkan bersama dengan kedua penyamun yang disalibkan bersamanya. Tetapi Allah menempatkannya sedemikian rupa sehingga dikatakan dalam matinya pun ia ada di antara orang-orang kaya. Dia dibaringkan di sebuah kubur yang baru, yang mungkin dibuat Yusuf untuk dirinya sendiri kelak. Itu mungkin pemikiran Yusuf di kemudian hari, ketika dia nanti akan mati, dia akan dibaringkan di situ. Bagaimanapun juga, kita boleh melihat bukanlah sesuatu yang merugikan untuk membaringkan Yesus di sana. Karena apa? Karena Yesus akan bangkit dengan segera, dikatakan pada hari yang ketiga. Dalam sebuah kubur yang digali di dalam bukit batu. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa tanah di sekeliling Yerusalem memang pada umumnya berbatu-batu. Allah menghendaki kubur Kristus ada di dalam bukit batu yang kokoh, sehingga tidak ada alasan apapun yang bisa dikarang untuk merasa curiga bahwa para murid ini nantinya memiliki jalan masuk ke dalam kubur tersebut melalui mungkin jalan bawah tanah, atau bisa mendobrak pintu belakang kubur dan mencuri mayatnya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada jalan masuk ke dalam kubur itu selain pintu depan yang dijaga dengan ketat. Sebuah batu besar digulingkan di pintu kubur itu. Hal ini juga sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi dalam mengubur orang mati. Kita boleh melihat hal ini tampak pada waktu juga Lazarus dikuburkan. Sebuah batu besar digulingkan untuk menutup pintu kubur itu. Dan batu besar itu tidak mudah untuk dipindahkan, karena begitu berat. Bagi orang Yahudi, penggulingan batu besar ke pintu kubur itu sama seperti menutupi lubang kubur bagi kita, karena hal itu melengkapi keseluruhan proses penguburan. Setelah menempatkan tubuh kudus Yesus di dalam kuburan, yaitu rumah yang ditetapkan untuk segala yang hidup,
dengan penuh keheningan dan kesedihan. Dikatakan, mereka pun pergi dari situ. Mereka pun kemudian pergi dari situ tanpa mengadakan upacara-upacara lain. Bapak, Ibu, Saudara, ini merupakan adalah sebuah keadaan, situasi yang sangat mengharukan. Misalnya, ketika kita menghadiri pemakaman daripada saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara kita. Setelah kita memakamkan, membaringkan mereka di dalam kubur yang gelap dan sunyi, lalu kita pun pulang dan meninggalkan mereka di sana. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sesungguhnya bukanlah kita yang pulang meninggalkan mereka, melainkan merekalah yang pulang ke tempat tinggal yang lebih baik dan meninggalkan kita yang ada di dalam dunia ini. Rombongan yang menghadiri pemakaman itu, yaitu hanya segelintir orang biasa. Tidak ada kerabat yang mengiringi jenazah untuk berkabung. Tidak ada upacara-upacara formal untuk membuat suasana lebih hikmat, melainkan hanya ada sekelompok wanita yang benar-benar tulus mencintai Tuhan dan mereka berduka cita, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Sebagaimana mereka telah menemani dia di dekat salib, mereka juga tetap mengikuti dia sampai ke kuburnya. Wanita-wanita ini begitu mencintai Tuhan, dari atas kayu salib sampai dikatakan di depan kubur. Bapak, Ibu, Saudara, mereka duduk di depan kubur itu seakan-akan sedang mencoba menghapus kesedihan yang mereka rasakan. Mereka ada di sana bukan untuk menonton orang, menonton apa yang dilakukan orang untuk mengubur Yesus. Tetapi mereka ada di sana di tengah-tengah segala kegalauan, di tengah-tengah segala duka cita, di tengah-tengah segala kesedihan, karena guru yang mereka cintai, guru yang mereka kasihi telah mati dan dikuburkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat di dalam bagian terakhir perikop ini, di sana dikatakan keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, adalah hari Sabat. Pada hari itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka katakan, mari kita terlebih dahulu melihat di dalam konteks kejadian pada waktu itu. Apa yang terjadi pada hari Jumat itu, Bapak, Ibu, Saudara? Itu adalah semua terjadi di luar rencana mereka. Maka orang-orang Yahudi ini sangat teliti dalam segala sesuatu yang mereka rancangkan dengan penuh ketelitian, penuh kematangan. Mereka tidak hanya merencanakan kematian Yesus, tetapi juga sampai setelah kematiannya. Hal-hal sesudah kematiannya juga harus mereka pikirkan secara matang sehingga tidak mendatangkan dampak yang buruk bagi mereka. Karena apa, Bapak, Ibu, Saudara? Orang yang disalibkan biasanya mati setelah 3-5 hari kemudian. Maka hal yang pertama yang terjadi itu di luar dugaan mereka. Yesus mati dengan begitu cepat, hanya dalam waktu 6 jam. Padahal hari Sabat segera tiba. Tuhan Yesus mati bukan dibunuh, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Hal yang kedua yang mengejutkan adalah
mayat Tuhan Yesus itu sudah terlebih dahulu dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea sebelum para imam kepala dan orang-orang Farisi itu bertindak. Biasanya Bapak Ibu Saudara, mayat orang yang berpengaruh besar itu harus segera dilenyapkan begitu dia meninggal, agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat itu. Yusuf dari Arimatea sendiri sejak saat itu tidak lagi diberitakan keberadaannya. Maka ketika kepala imam-imam, ya dikatakan orang-orang Farisi ini rencana mereka gagal, maka mereka harus mengadakan rapat pada malam itu juga, yaitu pada hari Sabat. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hari Sabat adalah hal yang paling penting bagi orang Yahudi, merupakan hari yang disakralkan. Sampai hari Sabat diidentikan dengan agama Yahudi. Pada hari Sabat orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, tidak boleh mengurus apapun. Namun kita melihat Bapak Ibu Saudara, betapa jahatnya mereka, betapa kejinya mereka. Mereka tidak mempedulikan akan hari Sabat. Pada malam itu mereka rapat semalaman, dan pada pagi harinya mereka menghadap kepada Pilatus. Pilatus sangat kaget mengetahui imam-imam kepala dan orang Farisi menghadap dia pada hari Sabat. Pilatus adalah orang kafir, padahal dia tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang begitu sakral bagi orang-orang Yahudi. Tetapi mereka datang kepadanya. Apa sih yang mereka sampaikan? Apa sih yang mereka utarakan? Mereka menyampaikan permintaan tolong kepada Pilatus sehubungan dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka takut bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu mencuri mayatnya, lalu menyebarkan berita bahwa Tuhan telah bangkit. Maka ini akan membawa dampak yang buruk bagi orang-orang Yahudi, bagi imam-imam kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan mereka tahu bahwa itu akan menimbulkan bahaya yang besar. Karena pada masa hidupnya Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan dia akan pergi ke Yerusalem, mengalami aniaya dari imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, mati di atas kayu salib, dan dia bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala tua-tua Yahudi itu semuanya sudah terjadi sampai dia dikuburkan, kecuali perihal kebangkitannya. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, sebenarnya mereka ini memiliki keyakinan di sisi yang lain bahwa Yesus itu pasti akan bangkit. Mereka datang kepada Pilatus dengan membawa kebohongan dan argumentasi mereka perihal murid-murid yang akan mencuri mayat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita boleh melihat di bagian perikop ini dikatakan, kata Pilatus kepada mereka, inilah penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi Pilatus memberikan mereka orang-orang yang jaga.
yang menjaga kubur itu. Lalu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam bagian ini, mereka memeterai kubur itu. Seharusnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka tahu, ketika mereka tahu bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga, itu seharusnya membawa mereka bertobat, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak mengalami pertobatan. Mereka tinggal di dalam kedegilan hati mereka. Bahkan dikatakan mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, boleh membawa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, membawa hati kita bergetar ketika mengingat peristiwa penyaliban Yesus di atas Kalvari. Betapa beratnya penderitaan yang dia alami, menanggung cawan murka Allah, menanggung dosa manusia. Maka ini seharusnya membawa setiap kita, hati kita penuh dengan ucapan syukur atas kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita, atas penebusan yang telah Tuhan limpahkan bagi kita, sehingga kita boleh bertanggung jawab atas setiap kasih karunia yang sudah kita terima. Di dalam bagian ini juga boleh membawa kita sebagai anak-anak Tuhan, iman kita mengalami pertumbuhan. Seperti Yusuf dari Arimatea yang mengikut Yesus dengan setia. Sekalipun ada banyak ancaman, ada bahaya, bahkan nyawanya sekalipun, dia pertaruhkan. Dia mau setia mengikut Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita terus-menerus mengalami pembaharuan yang lebih baik. Dan kita boleh memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak seperti orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Bagaimana mereka mencari berbagai cara supaya kubur Yesus itu dijaga. Bagaimana dikatakan mereka tidak mengalami pertobatan. Mereka tahu Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak mengalami yang namanya pertobatan, pembaharuan hidup. Hati mereka membatu, hati mereka keras. Dan dikatakan, mereka akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan kebenaran firman Tuhan malam hari ini membawa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengeraskan hati, tetapi membiarkan Roh Kudus bekerja berkarya di dalam hati kita, memperbaharui, menegur, mengingatkan, mengoreksi kita, supaya hidup kita boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu yang bekerja berkarya di dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.